Halo Pak David dan juga teman-teman semua, perkenalkan saya Alan Agda Krisdandi. Dan juga saya hari ini akan mempresentasikan inovasi apa yang akan saya jalankan untuk bisnis keluarga saya. Nah, mungkin nggak usah berlama-lama lagi, mungkin dari perkenalan dulu. Perkenalkan, bisnis saya itu berada di bidang retail, yaitu menerima jual beli perhiasan emas. Nah, namun toko saya itu tidak hanya menerima perhiasan, tapi juga emas batangan dan juga emas logam mulia seperti Antam, UBS atau Galeri 24. Nah, untuk target market kami itu sendiri itu masyarakat umum yang ingin membeli emas untuk investasi atau hanya sekedar perhiasan. Nah, untuk sumber daya kami sendiri, ya pastinya tentunya kalau finance yaitu pasti stok toko, modal usaha, dan juga lain-lain. Nah, untuk yang kedua itu sumber sosialnya pasti kenalan dari pabrik, pelebur, juga kayak tukang dan lain-lain. Terus kalau yang ketiga itu pasti sumber daya manusianya, ya pasti tentu karyawan kita sendiri. Nah, untuk yang keempat itu sumbernya teknologi. Nah, namun kita masih melakukan apa-apa tuh secara manual. Jadi kayak pencatatan pembukuan itu masih manual, terus juga perhitungan stok juga masih manual. Nah, ini mungkin bisa dikaitkan dengan inovasi yang akan saya jalankan ke depannya. Nah, untuk dikaitkan untuk 10 types of innovation-nya sendiri itu juga proses innovation, ada proses innovation, customer engagement, dan juga networking innovation. Nah, karena yang saya sebutkan seperti tadi itu pencatatannya masih manual, jadi masih ada sering kesalahan, human error. Nah, saya itu mengusulkan inovasi yang ditawarkan, saya menawarkan inovasi kepada bapak saya itu untuk melakukan pembukuan secara lebih digitalisasi lah intinya. Nah, kan dengan digitalisasi itu kita dapat mendapat data transaksi menjadi yang lebih rapi dan otomatis, jadi bisa mengurangi resiko human error, dan juga pengecekan stok itu sangat mudah. Terus juga laporan laba ruginya itu juga bisa dilihat secara real time, dan juga pengambilan keputusan dalam bisnis itu bisa lebih efisien dan juga objektif. Nah, saya juga tanya sendiri kepada karyawan toko saya yang cukup senior ya. Nah, jadi itu pencatatannya itu sering menyebabkan kesalahan data dan juga pembedaan stok barang. Nah, jadi itu misalkan ngitung notanya itu kita yang human error gitu, jadi itu sering sekali. Dan juga untuk proses pengecekan transaksi membutuhkan waktu yang cukup lama karena harus menghitung dan juga satu-satu per nota ya. Jadi apalagi kalau pas lebaran tuh pasti cocokannya sangat lama karena demandnya meningkat. Nah, untuk yang ketiga itu mengalami kesulitan dalam membuat laporan keuangan, ya karena itu tadi, karena banyak human error dan juga mungkin notanya ada yang hilang, ya meskipun jarang ya kalau nota hilang. Itu dapat menyebabkan pembukuan itu sangat lebih sulit lah. Namun karena itu saya menyadari bahwa toko kami itu membutuhkan inovasi untuk pembukaan secara digitalisasi untuk bisa lebih efisien lah menjalankan toko kami. Nah, kesimpulannya itu toko kami karena sudah cukup lama, sudah 20 tahun, dan juga udah ada kepercayaan dari pelanggan dan juga pengalaman usaha. Nah, tapi kan dengan pengalaman dan juga pelanggan, kepercayaan kan tidak cukup ya. Kita harus perlu untuk berinovasi terus dan terus. Jadi kita akan mengutamakan inovasi dalam sistem operasional agar bisnis menjadi lebih efektif, modern, dan juga mampu mengurangi risiko human error. Oke, sekian mungkin dari saya, Alan Agda Krisdandi. Terima kasih, Pak.